Oke, baik para pecinta tanaman, di sini ready segala macam jenis bibit tanaman buah, insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia Raya. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini. Ya oke, para pecinta tanaman, masih bersama informasi tanaman dan peternakan. Oke, kesempatan kali ini saya mau berbagi tips tutorial cara pemupukan yang benar ya, cara pemupukan yang benar di saat jambu madu kita sedang berbuah seperti ini. Oke, dan saya akan mengetes jambu madu tanpa penjarangan ya, tanpa penjarangan, tapi ada kita lakukan pemupukan khusus, tidak seperti biasa. Jadi saya ingin mengetes bagaimana hasilnya seperti apa. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, share channel kami, dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya oke, kali ini saya mau lihat-lihat dulu ya. Jadi ini tanpa penjarangan, memang saya sengaja untuk cara saya mengetes seperti ini ya. Ini satu dombol ini isinya banyak sekali. Oh, bisa dilihat ya, ini ada berapa ini. Nah, tapi ukurannya sudah lumayan besar. Jadi kalau kita rawat, nah ini bisa, seperti ini bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi dilakukan pemupukan khusus untuk pembesaran buah, walaupun tanpa penjarangan. Nah, sebenarnya kalau kalau jambu madu ini dijarangkan, ini lebih besar lagi buahnya ya. Nah, lebih besar lagi. Nah, ini tanpa penjarangan pun ini sudah besar-besar seperti ini. Biasanya kalau dibiarkan tanpa perawatan itu kecil-kecil, kecuali kalau dijarangkan. Kalau dijarangkan satu tangkai, satu dombol itu isinya 4, itu bisa besar-besar, bagus. Tapi di sini saya praktekkan, saya ngetes pupuk ya, ngetes pupuk saya. Jadi tanpa penjarangan, dan satu dombol isinya banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan buahnya ya lumayan besar-besar seperti ini. Nah, apa pupuknya? Oke, kita ulas nanti. Jadi usahakan diikuti dari awal sampai akhir video ini, jangan dilewat-lewati agar tidak simpang siur informasinya. Oke, kita lihat yang sebelah sana. Jadi tanpa penjarangan buahnya juga besar-besar. Nah, kalau ada perawatan ya hasilnya bagus. Nah, seperti ini ya tidak saya jarangi. Nah, ini masih adiknya, itu istilahnya ini bunganya belakangan ya. Soalnya nggak bareng. Ini sudah ada yang saya panen. Nah, ini yang bunga pertama itu sudah dipanen, ini bekasnya. Nah, ini plastik pembungkusnya seperti ini ya, saya selipkan di sini. Nah, kemarin kita panen itu besar sekali buahnya, seperti ini ya buahnya, contoh buahnya seperti ini kita panen kemarin. Nah, saya sebenarnya sudah saya video tapi kehapus videonya, mau saya upload malah kehapus, mau saya edit malah kehapus. Jadi kalau lewat perawatan yang sudah saya share sebelum berbunga, jadi kemarin saya nge-share video, upload video YouTube. Jadi perawatan pemupukan sebelum pembungaan, nanti menjelang pembungaan kita pupuk ya. Videonya bisa dilihat di channel saya ya. Jadi pemupukan menjelang pembungaan. Akhirnya apa? Akhirnya setelah 1 bulan kemudian biar muncul bunga banyak, kemudian disusul lagi bunga lagi. Di sini juga ada yang masih kecil seperti ini, ada yang di atasnya seperti ini, ada yang seperti ini masih kecil-kecil, ada yang berbunga lagi. Nah, jadi sebelum masa pembuahan kita kasih bekal lah ya, kasih bekal sangu ya, atau bekal atau sangu untuk nanti produktivitasnya biar bisa maksimal. Nah, seperti ini ya tidak saya jarang ya. Nah, ini
Jadi satu, nah ini plastik kresek ukuran besar ya, saya kasih tutup ya. Nah, ini tidak saya jarang, ini ya lumayan besar ini sudah. Nanti coba saya buka ya, tapi belum matang, ini bisa lebih besar lagi. Nah, susah. Nah, pemupukannya nanti saya bagikan. Sebentar saya perlihatkan dombolan-dombolannya tanpa penjarangan ya. Tanpa penjarangan. Nah, ini masih muda, terlalu muda, ini belum waktunya di ya, panen. Oh, ini malah banyak. Nah, ini malah satu dombel isinya berapa ini? Besar-besar ya. Nah, jadi ukurannya hampir sama-sama semua ya. Jadi kalau kita ya kembali lagi ke perawatan pemupukan ya. Nah, nanti pupuknya saya share ya, bagaimana caranya, seperti ini hasilnya. Kita pupuk dengan apa? Nah, ikuti video saya. Nah, ini tanpa penjarangan. Nah, bayangkan kalau dijarangkan besarnya seperti apa ya. Tanpa penjarangan. Oke, untuk mempersingkat waktu saya jelaskan pupuknya apa saja ya. Jadi yang kita siapkan adalah KCL. Kalau ukuran tanaman sudah dewasa, ini berbuah 2 kali ya. 2 kali ini, jadi sudah siap untuk pemupukan. Dengan dosis ditingkatkan. Siapkan 1 kilo atau menyesuaikan kalau tanaman masih di pot atau tanaman masih usia 1 tahun. Ini tanaman usia 2 tahun, jadi sudah dewasa. Nah, seperti ini. KCL 1 kilo dan pupuk Fortivor itu setengah kilo ya. 1 kilo dan setengah kilo. Jadi ini termasuk pupuk seperti halnya pupuk TS ya, pupuk TSP, SP ya. Jadi fosfat tinggi, kandungan fosfatnya tinggi. Dan kalau yang Fortivor ini organik ya, jadi bahan-bahannya organik ya. Jadi, kemudian KCL 1 kilo. Nah, jadi kombinasi antara TS dan Fortivor dengan KCL ini gunanya untuk memperkuat akar, tangkai buah agar tidak rontok dan memperbesar buah, memaniskan buah. Nah, seperti itu. Nah, cara pengaplikasiannya itu bisa 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali setelah jambu madu sebesar jempol. Jambu madu sebesar jempol. Jadi ini teknik pemupukan di masa generatif, di masa pembuahan ya. Jadi kita campurkan, kita larutkan di dalam air ya, biar cepat terserap oleh tanaman. Kemudian kita isi kurang lebih takarannya berarti antara 10 sampai 15 liter ya. Nah, oke, kita larutkan ke dalam air, jangan langsung diaplikasikan ya, tunggu ini larut ya, direndam minimal ya 5-10 menitan lah, diaduk kemudian diaplikasikan. Nah, jadi untuk tambahan ya, jadi agar jambu madu itu buahnya bisa maksimal, itu sebelum menjelang masa pembuahan, jadi sebelum berbunga, sebelum berbuah itu kita bekali dengan pupuk ya.
kita bekali dengan pupuk seperti yang sudah saya share sebelumnya. Jadi pupuknya itu pertama setelah masa panen ini ya, dimulai dari setelah masa panen atau menjelang pembungaan. Jadi ini setelah masa panen kita pulihkan menggunakan pupuk NPK, kemudian 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Jadi kalau rotasinya 2 bulan sekali bisa, 1 bulan sekali bisa. Kemudian kita pupuk setelah NPK, kita pupuk dengan TS dan KCL dengan kandungan TSP itu lebih besar daripada KCL. Nah, nanti setelah beberapa bulan, 1 bulan 2 bulan kemudian muncul bunga. Setelah muncul bunga dan bunganya mekar dan jadi pentil seukuran jempol, itu bisa kita pupuk dengan ini ya. Dengan ini 2 minggu sekali agar buahnya itu bisa besar-besar maksimal dan rasanya manis ya. Ya sudah ya, ini kurang lebih ya antara 13-an liter ya mungkin ya. Nah, bisa 10 liter atau sampai 15 liter ya. Jadi sebelum kita lakukan pemupukan, jadi area tanah yang mau kita pupuk kita basahi dulu. Kita basahi dulu. Selagi menunggu ini larut, kita basahi dulu tanahnya. Kalau sudah, kita tunggu airnya meresap. Sudah 10 menitan kita aduk-aduk. Nah, kalau 10 menit sudah gembur, sudah gampang diaduk ya. Jadi pupuknya KCL dan Vertipos ya. Oke, kita aduk sampai rata. Nah, di sini juga sudah turun airnya. Oke, nah setelah ini kita aplikasikan jarak 1 meter dari pangkal batang ya. Kita aplikasikan seperti itu. Nah, murah nggak mahal ya. Hasilnya bisa dilihat tadi, hasilnya bagus sekali. Teman yang ingin mengikuti meniru pemupukan yang saya bagikan ini ya silahkan ya, monggo. Jadi bahannya KCL dan Vertipos. Vertipos itu hampir sama dengan TSP ya, atau SP36 ya. Tapi kalau Vertipos itu bahan-bahannya organik, jadi sebagian bahan-bahannya organik ya. Nah, sudah kita aplikasikan ya. Oke ya, dikira-kira ya jarak 1 meter dari pangkal. Usahakan merata. Dikira-kira ya kurang lebih 1 meter dari pangkal, atau bisa menyesuaikan jika tanaman sudah ukuran lebih besar lagi. Nah, oke, baiknya seperti itu ya. Mudah-mudahan video yang saya bagikan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, bagikan channel kami, bagikan video-video kami jika bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan bagikan, nanti bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, terima kasih.